Antrian penumpang terjadi di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Berdasarkan informasi diketahui antrian panjang terjadi akibat validasi rapid test antigen. Untuk mengetahui suasana terkini di sana, kita bergabung dengan Cinta Zanidia dan juru kamera Ria Nuryaningsih dan Fatan Jauhar. Cinta, apakah masih terjadi antrian panjang di sana untuk proses validasi tes antigen? Ya, memang Anggita, menurut pantauan kami saat ini situasi di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta sudah terlihat sepi dan juga antrian yang tadi sempat terbentuk sekarang ini sudah terurai, yang mana memang menurut informasi yang kami dapatkan tadi pagi sekitar jam 9 memang sempat ada antrian panjang yang terbentuk di keberangkatan Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta, yang mana memang antrian ini terbentuk di tempat validasi COVID-19 testing di Bandara Soekarno-Hatta, tempat para penumpang melakukan validasi terlebih dahulu sebelum melakukan check-in di Bandara Soekarno-Hatta. Lalu menurut informasi yang kami dapatkan, memang antrian ini terbentuk tadi pagi lantaran masih banyak sekali masyarakat ataupun calon penumpang yang masih belum mengetahui tentang kebijakan baru pemerintah yang sekarang ini sudah mengharuskan seluruh penumpang pesawat yang akan bepergian ke luar kota untuk melakukan rapid test antigen terlebih dahulu, yang mana memang hasil dari rapid test antigen tersebut hanya bisa berlaku 3 kali 24 jam atau 3 hari saja. Jadi memang menurut informasi yang kami dapatkan tadi pagi masih banyak masyarakat yang datang ke Bandara Soekarno-Hatta dan menyerahkan hasil rapid test antigen yang sudah tidak berlaku lagi atau lebih dari 3 hari, atau masyarakat juga masih ada beberapa yang memberikan hasil rapid test antibody yang memang sekarang ini sudah tidak lagi bisa diberikan kepada pihak Bandara Soekarno-Hatta sejak tanggal 18 Desember tahun 2020 hingga tanggal 8 Januari tahun 2020. Dan berikut adalah statement atau himbauan yang diberikan oleh pihak Bandara Soekarno-Hatta, yaitu dari Agus Haryadi selaku Ketua Bandara Soekarno-Hatta. Situasi yang terjadi di beberapa hari terakhir ini di Soekarno-Hatta memang permintaan rapid antigen ini sangat tinggi, mengingat selama periode Nataru ini berlaku ketentuan perubahan persyaratan terbang dari yang semula rapid test antibody menjadi rapid test antigen. Nah, beberapa hari kita terus berusaha mengatasi animo masyarakat yang begitu tinggi, sehingga kemudian hari ini kami informasikan bahwa kami telah memiliki fasilitas kesehatan di semua terminal, baik di Terminal 1, Terminal 2, dan Terminal 3. Nah, himbauan kami kepada calon penumpang, pastikan satu, daerah yang akan dituju, karena beberapa daerah seperti Bali mempersyaratkan ketentuan yang berbeda. Bali mempersyaratkan PCR untuk memasuki wilayah Bali, sementara daerah lain secara umum memberlakukan rapid test antigen. Nah, ini harus dipastikan untuk menghindari kesulitan di dalam bandara, karena di dalam bandara ini situasinya terus berkembang, kadang antriannya sangat tinggi di fasilitas kesehatan. Kalau hari ini insya Allah sudah cukup landai, dan kami jamin untuk hari ini dan seterusnya seluruh fasilitas kita ini bisa dioptimalkan. Ya, Anggita, jadi yang harus diingat oleh masyarakat sekali lagi adalah memang sejak tanggal 18 Desember tahun 2020 hingga tanggal 8 Januari tahun 2021, seluruh masyarakat yang akan bepergian ke luar kota dari dan ke atau antar Pulau Jawa menggunakan pesawat ini seluruhnya diharuskan untuk melakukan rapid test antigen terlebih dahulu, yang mana memang hasil dari rapid test antigen sendiri hanya bisa berlaku 3 kali 24 jam atau 3 hari saja, kecuali bagi masyarakat
yang ingin ke Bali, yang mana seluruh masyarakat tersebut diharuskan untuk melakukan swab tes PCR terlebih dahulu. Dan juga menurut informasi yang kami dapatkan, hasil dari swab tes PCR ini bisa berlaku 7 kali 24 jam atau 7 hari saja. Lalu selain itu juga yang harus diingat oleh masyarakat adalah bagi masyarakat yang ingin bepergian menggunakan pesawat dari Bandara Soekarno-Hatta, ini tidak diharuskan untuk melakukan rapid test antigen di Bandara Soekarno-Hatta. Jadi masyarakat bisa melakukan rapid test antigen di luar Bandara Soekarno-Hatta, dan juga pihak Bandara Soekarno-Hatta sekarang ini sudah menghimbau masyarakat jika bisa melakukan hal tersebut lebih baik melakukan rapid test antigen atau swab test PCR di luar Bandara Soekarno-Hatta untuk mengurangi terjadinya kerumunan dan juga antrian yang panjang di Bandara Soekarno-Hatta. Anggita. Ya, Cinta, lalu seperti apa prosedur pelaksanaan rapid test antigen yang dilakukan di sana? Ya, Anggita, memang untuk mengurangi terjadinya kerumunan dan juga antrian yang panjang di Airport Health Center yang ada di Bandara Soekarno-Hatta, sekarang ini pihak bandara sudah membuka fasilitas kesehatan ataupun Airport Health Center di seluruh terminal yang ada di Bandara Soekarno-Hatta. Selain itu juga pihak bandara sekarang ini sudah membuka 3 alternatif bagi masyarakat yang ingin melakukan rapid test antigen ataupun swab test PCR di Bandara Soekarno-Hatta, yaitu yang pertama, masyarakat bisa langsung datang saja ke Airport Health Center di Bandara Soekarno-Hatta untuk melakukan swab test PCR ataupun rapid test antigen di Bandara Soekarno-Hatta. Lalu yang kedua, masyarakat bisa melakukan COVID-19 testing dengan drive-thru, yang mana ini hampir sama dengan walk-in, yang mana masyarakat ataupun calon penumpang bisa langsung datang saja ke tempat drive-thru COVID-19 testing di Bandara Soekarno-Hatta dan melakukan COVID-19 testing di mobil masing-masing. Dan yang ketiga adalah alternatif yang paling direkomendasikan oleh pihak Bandara Soekarno-Hatta, yaitu dengan cara melakukan pre-order terlebih dahulu, yaitu memasuki website yaitu www.revelation.angkasapura2.co.id, yang mana dalam website tersebut masyarakat bisa menentukan jadwal untuk melakukan rapid test antigen ataupun swab test PCR di Bandara Soekarno-Hatta, dan masyarakat bisa langsung datang saja ke Bandara Soekarno-Hatta pada jadwal yang sudah ditentukan tersebut. Lalu yang terakhir juga pihak bandara juga sudah memberikan layanan shuttle bus di seluruh fasilitas kesehatan ataupun Airport Health Center yang ada di Bandara Soekarno-Hatta, karena jika terjadinya kerumunan di salah satu fasilitas kesehatan ataupun Airport Health Center yang ada di Bandara Soekarno-Hatta, pihak bandara bisa mengangkut beberapa penumpang yang sedang mengantri dan memindahkannya ke fasilitas kesehatan lainnya untuk mengurangi terjadinya kerumunan dan juga antrian yang panjang di Bandara Soekarno-Hatta. Anggita. Baik Cinta, terima kasih untuk laporannya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, demikian laporan Cinta Zanidia dan juru kamera Ria Nuryaningsi dan Fatan Jauhar langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.